Anda, bisnis Anda, jasa Anda, produk Anda, apapun itu, memberikan solusi apa sih kepada konsumen, memberikan value apa sih sebetulnya? Coba tanyakan dirinya sendiri ya, apa yang membuat orang mau memilih saya ya sebetulnya. Kalau nggak ada bedanya dengan yang lain, ya mungkin ya Anda cari pembedanya apa tadi. Pagi Melisa. Pagi, Pak. Oke, mudah-mudahan kita pagi ini bisa diskusi enak ya, banyak saling belajar ya, bukan saya saja sih sebetulnya yang sharing ya, saya banyak sekali dapat masukan-masukan kayak gini juga dari pertanyaan-pertanyaan, jadi mikir juga saya ya. Kita mulai aja, Melisa. Mungkin Melisa buka aja dulu bagaimana? Oke, baik Pak Budi. Pagi teman-teman businesspreneur semuanya. Thank you udah join di Business Q&A hari Rabu jam 8 sampai 9 pagi ini. Ini kita adakan rutin di Senin dan Rabu jam 8 sampai jam 9. Nah, bersama Pak Budi, jadi teman-teman bisa tanya pertanyaan tentang bisnis. Yang belum sempat tanya di Instagramnya Business ID dan di Instagramnya Pak Budi, itu bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, kemudian sedikit perkenalan mengenai Business ID. Mungkin ada teman-teman yang bingung ini Business ID apa sih? Nah, Business ID ini merupakan platform untuk kita belajar bisnis bareng-bareng langsung dari expert-expert di bidangnya. Salah satu panel expert kita itu Pak Budi Isman. Nah, selain Business Q&A yang biasa kita adakan di Senin dan Rabu, kita ada satu kelas online yang pertama di Business ID yang kita launching, itu adalah SBM 7.0 yang dibawakan langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, kemudian ada juga 4 program lain yang free yang kita adakan oleh Business ID secara rutin. Yang pertama itu Business Q&A yang kita ikuti saat ini. Ada juga Business Mentoring setiap Sabtu yang teman-teman bisa mendaftar, dan kita lagi buka batch 9. Jadi teman-teman bisa daftar hari ini juga karena akan kita tutup dan akan kita umumkan di hari Kamis. Kemudian ada juga Business Forum di mana kita akan berbincang seru dengan panel expert dengan topik-topik yang sudah dipilih. Nah, untuk Sabtu ini kita akan ada juga ya Pak dengan panel expert. Ya. Nanti kita akan share mengenai Besok kita share topiknya. siapa? Yes. Ya. Nah, kemudian ada juga CEO Talk, itu di mana kita mengundang seorang CEO untuk share experience-nya dengan kita. Ya. Oke gitu. deh. Jadi banyak kita ya. langsung. Jadi banyak program-program secara free yang teman-teman bisa join. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman ketinggalan dan segala macam, bisa juga dicek di IGTV ya, atau di YouTube-nya YouTube. saya ya, Budi Isman Official. Itu banyak sekali ya materi-materi, semua tanya jawab itu, jadi banyak. Kemudian ada hal-hal yang khusus, modul khusus yang kita berikan di situ. Silakan lihat ya, subscribe di situ, buatkan notifikasinya supaya Anda juga bisa dapat info ya, modul dan video-video baru kita. Yes. Oke, kita mulai aja dulu dengan pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan. Kita ada terima saat ini ada 7 pertanyaan. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya Pak, dari Sentia Komalasari. Oke. Saya mau tanya, saya menjalankan bisnis konveksi 2 tahun, untuk pemasaran dan marketingnya udah dilakukan, mulai iklan berbayar, door to door ke sekolah atau instansi, tapi masih minim menurut saya, karena masih banyak yang konveksi besar. Bagaimana cara atau kiatnya agar usaha di bidang ini bisa biar maju, Pak? Ya, dari Sentia ya. Oke, dari Sentia Komalasari ya. Ini yang kadang-kadang banyak jadi keluhan teman-teman ya, saya lihat gitu ya. Karena selalu pada umumnya kita mencoba berbisnis ya, apakah itu
kategorinya kita dagang, ya, trading, retail, konstruksi, properti dan segala macamnya lah ya, termasuk juga makanan minuman misalnya ya. Itu kita selalu biasanya itu sudah memikirkan kita mau masuk ke kategori mana. Seperti Cynthia ini berarti dia masuk ke kategori bisnis konveksi gitu ya. Nah, yang susahnya adalah kalau kita sudah masuk ke bisnis, misalnya kita mau masuk ke bisnis konveksi ya. Tapi kita nggak secara komprehensif melihat hal-hal lain yang akan membantu ya bisnis kita itu bisa berkembang. Nah, termasuk misalnya juga siapa sih sebetulnya yang kita mau tuju gitu bisnis kita ini. Nah, jadi makanya di dalam, kalau Anda misalnya nanti belajar ya Smart Business Map ya, terutama yang baru sekarang juga gitu ya. Smart Business Map itu akan membantu kita memetakan sebetulnya apa hal-hal yang harusnya kita lakukan dulu ya, sehingga kejadian seperti Cynthia Kamalasari ini nggak akan ada atau mungkin sedikit gitu kejadiannya ya. Bisa diminimalisir Nah, gitu Pak. karena apa yang kita lakukan misalnya, contohnya kita buat produk. Begitu kita buat produk, baru setelah itu kita coba-coba menjual, coba-coba menjual gitu. Ke orangnya siapa, hampir ke semua orang mungkin kita jual, ke semua instansi kita jual. Nah, tadi kan juga dikatakan pemasaran marketingnya sudah dilakukan, mulai iklan berbayar, door to door, segala macam dicoba. Padahal bisnis itu, kalau kita petakan dengan baik, seperti kita misalnya pakai Smart Business Map, minimal kita tidak perlu misalnya melakukan semuanya itu. Jadi betul-betul fokus dulu misalnya. Jadi kalau konveksinya sendiri, ya makanya tadi kan disampaikan oleh Cynthia bahwa konveksi saya ini kan banyak yang besar-besar lawannya. Nah pertanyaannya, kenapa orang akan memilih konveksi Anda? Kan itu. Jadi kalau di dalam Smart Business Map itu modul market landscape, namanya pertanyaan nomor 6, ya, why do people choose you? Kenapa orang akan pilih Anda? Kan mending orang pilih yang besar-besar aja. Kan itu. Jadi nggak ada diferensiasinya, tidak ada bedanya, tidak ada value atau nilai tambahnya yang akan saya dapatkan kalau saya akan memakai konveksinya Cynthia. Karena nggak clear gitu. Nah, tapi sebelum itu ya, jadi artinya mungkin yang kalau misalnya mau lebih komprehensif gitu ya, Cynthia harusnya memikirkan dari awal ya, sebetulnya konveksinya Cynthia ini menjawab persoalan apa sih sebetulnya di bidang konveksi, kan itu ya. Kalau misalnya semua persoalan-persoalan orang yang memakai jasa konveksi itu sudah diberikan solusinya oleh pihak lain dan Anda tidak bisa membedakan, maka ya orang akan mencari yang murah atau yang paling efisien, kan itu. Jadi harus dicari nih. Jadi caranya bagaimana? Walaupun kita kecil, bukan berarti kita nggak bisa mengalahkan yang besar atau mencoba mengambil pasar yang besar. Bisa. Asal kita bisa cari apa sih, coba tanya orang-orang yang memakai jasa-jasa konveksi yang besar itu. Apa kesulitan-kesulitan mereka? Apa persoalan-persoalannya mereka? Misalnya, waduh, kalau saya pakai konveksi besar misalnya lama misalnya. Ya misalnya ya, waktunya yang bisanya. Saya butuh cepat misalnya, saya butuh cuma 2 hari misalnya. Sedangkan kalau konveksi besar, misalnya harus 1 bulan atau 1 minggu. Nah, kalau itu persoalannya cukup banyak, nah bisa saja konveksi kita memberikan solusi misalnya untuk kecepatan waktunya misalnya. Sehingga membedakan kita dengan yang besar. Sehingga kalau orang yang mau cepat ya ke kita. Gitu. Itu contohnya salah satunya. Tapi itu pun juga di Smart Business Map ada pertanyaan nomor 2 lagi, who has the problem? Siapa yang punya problem itu? Kan, apakah perusahaan besar, apakah perusahaan menengah, perusahaan kecil, orang perorangan. Sehingga waktu kita mengkomunikasikan, mengiklankan, itu juga tidak kayak lebih targeted gitu ya Pak? Ya, jadi tidak nembak kemana-mana. Kan nembak kemana-mana kan jadi nggak efisien. Habis uangnya, habis waktunya juga. Habis itu door-door ke sekolah-sekolah. Ya kapan perlu kalau memang target kita adalah orang-orang sekolah-sekolah, ya sekolah yang mana nih? Sehingga nggak perlu semua sekolah kan, sehingga kita nggak capek-capek juga. Karena mungkin sekolah yang kelas atas mungkin nggak akan memakai konveksi kita misalnya. Ya mending cari yang menengah bawah.
Atau memang kita maunya itu yang memberikan kualitas dan segala macam, tapi harganya sedikit lebih mahal, sehingga mungkin sekolah-sekolah yang kelas atas yang kita sasar gitu. Bukan asal semua sekolah kita sasar kan itu ya. Makanya di Instagram saya kan selalu bilang trying to be everybody, you will be nobody gitu. Nggak, nggak usah. Jadi itu yang namanya kalau di dalam Smart Business Map kita ada yang namanya itu who has a problem, siapa sih sebetulnya yang punya problem. Tapi start pertamanya adalah Anda, bisnis Anda, jasa Anda, produk Anda, apapun itu, memberikan solusi apa sih kepada konsumen, memberikan value apa sih sebetulnya. Kan itu ya. Nah, jadi kalau enggak, ya akhirnya bisa nggak jalan bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa. Cuman akhirnya ya kayak gini jadinya. Ya susah nyarinya, ini bersaing dengan yang besar, bersaingnya sudah lama. Ya pasti. Ya kan itu. Kecuali Anda inventor, di mana produk Anda, jasa Anda tidak ada satupun orang yang punya. Nah itu beda. Nggak perlu Anda mikirin kayak gini gitu. Kalau memang dibutuhkan gitu. Nah, jadi itu sih rasanya ya Cynthia coba perbaiki kembali gitu ya. Pertama mungkin saran saya adalah coba tanyakan dirinya sendiri ya. Apa yang membuat orang mau memilih saya ya sebetulnya. Kalau nggak ada bedanya dengan yang lain ya mungkin ya Anda cari pembedanya apa tadi. Cuman cara mencari perbedaannya itu pun juga harus kita ada stepnya gitu ya kalau bisa ya. Nah, saya tidak mengatakan ini harus lama ya. Makanya di Smart Business Map itu sudah sangat membantu sebetulnya ya. Smart Business Map tidak akan menjawab semua pertanyaan Anda, tapi akan membantu Anda berpikir lebih terstruktur, lebih cepat. Nah, sehingga Anda tidak lagi mengalami hal yang seperti ini. Gitu, Melissa ya. Oke, Pak. Keren nih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mami Saladku. Bagaimana cara kita menggali value dari produk kita? Oke, ini fantastik nih. Harusnya ya, Mami Saladku itu ikuti Instagramnya panel expert yang satu lagi Pak Baskoro Hadi ya. Pak Baskoro itu jagonya itu value creation ya. Dia punya kelas nantinya value creation ya. Sehingga Anda coba lihat itu banyak bahan-bahan dari dia ya, ikuti live Instagramnya dia ya. Banyak sekali juga mengenai bagaimana kita mencari value dari produk dan jasa kita atau bisnis kita. Nah, cuman secara singkatnya saya tidak akan mengambil alih Pak Baskoro gitu ya. Tapi secara singkat ya, dan saya selalu diskusi dengan Pak Baskoro dan saya juga belajar banyak dengan Pak Baskoro Hadi gitu ya. Secara singkat gitu ya. Sebetulnya value itu lebih abstrak ya yang didapatkan ya. Makanya bisnis-bisnis yang mempunyai value ya, terutama emotional value ya, itu menjadi lebih tahan lama. Jadi misalnya contohnya kemarin kita sudah beri orang pergi ke Starbucks tuh mencari apa sih? Mencari kopi ya. Iya sih, tapi sebetulnya bukan mencari kopinya, tapi mencari Starbucks-nya karena nongkrong di Starbucks, karena mengangkat gelas yang ada nama Starbucks-nya kan itu. Karena itu membuat value-nya dia itu seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi itu kan value ya, value yang lebih abstrak. Nah, cuman sebelum kita sampai ke situ ya, itu ada hal-hal yang basic yang harus dipunyai dulu. Jadi kalau misalnya Mami Salad tadi ya, Mami Salad mudah-mudahan ada nih pagi nih gitu ya. Jadi pertama kalau Pak Baskoro mengatakan itu namanya fitur ya. Fitur. Jadi ada fitur-fitur dari produk atau jasa kita itu starting point-nya. Jadi misalnya saya itu kan kemarin itu kita bahas ya, Mami Salad itu kalau nggak salah saya itu dia adalah kategori makanan sehat, salad, buah. Jadi makanan sehat, salad, buah. Oke. Nah, buah itu, jadi salad buahnya itu fiturnya apa saja? Misalnya, buahnya bermacam ragam. Nah, jadi misalnya, kalau saya makan saladnya Mami Salad, misalnya ya, buahnya itu ada 10 macam. Sedangkan salad yang lain cuma 5 macam. Nah, itu kan fitur. Ya, 5 macam. Lalu misalnya saladnya, kalau saya makan salad buahnya Mami Salad itu, buahnya selalu segar-segar. Ya, segar itu adalah fitur juga. Kan itu ya. Lalu misalnya, kalau saya makan itu, saya tahu bahwa mereka ini pasti bersih. Misalnya, itu bersih itu adalah fitur gitu ya. Nah,
Itu basic-basic tuh, itu fitur gitu ya. Jadi itu bukan value. Jadi ada orang mengatakan value saya adalah bersih. Oke, ya, tapi itu lebih ke fiturnya. Nah, Pak Baskoro juga mengatakan gini, kalau misalnya fitur itu sudah ada, nah fitur-fitur itu mengakibatkan ada benefits-nya. Apa keuntungannya dari fitur-fitur itu? Nah, akibat Betul. misalnya buahnya itu beragam, kemudian dia segar, ya, mungkin organik misalnya, organik itu juga Hmm. fitur, ya, Hmm. kemudian bersih, ya, Hmm. higienis, maka benefitsnya untuk saya adalah, ya Pak, maka benefit untuk saya itu adalah saya mendapatkan masukan, ya, buah yang sehat, ya, dan Hmm. membuat tubuh saya misalnya lebih sehat, ya. Hmm. Menggantikan misalnya karbo saya misalnya, itu benefitsnya misalnya. Hmm. Saya bisa lebih sehat, ya, saya bisa kenyang tapi tidak karbonya tidak tinggi, itu benefit-benefit. Jadi di Hmm. atas fitur itu kata Pak Baskoro itu ada benefitsnya. Nah, di atas Hmm. benefit, ya, di atas benefit itu baru ada value-nya. Akibat dari Hmm. semua fitur dan benefit yang saya dapatkan, value-nya apa sih? Oh, value-nya adalah saya bisa, ya, menjalani kehidupan yang bahagia dengan keluarga saya. Nah, itu Hmm. value-nya. Misalnya, ya, saya nggak, sebetulnya cukup panjang prosesnya untuk ya, bukan cukup panjang sih, bisa aja pendek, tapi kalau mau benar ya tentunya harus kita pilah-pilah, ya. Itu value yang Hmm. tingginya, ya, itu value-nya. Jadi value yang saya dapatkan makan buahnya Mami Salad itu, saya bisa hidup bahagia dengan keluarga saya. Itu value-nya. Hmm. Tapi fiturnya dari awal tuh ya karena tadi itu variasinya banyak, dia Hmm. organik, dia segar, dia katakanlah tadi Bersih. itu apa ya, bersih, higienis Hmm. gitu ya. Sehingga benefitsnya saya mendapatkan masukan yang sehat gitu ya. Hmm. Kemudian juga tidak menambah karbo saya misalnya. Itu benefit-benefit apapun benefit setelah itu ya harus dicari itu. Tapi ujungnya dari semua itu apa sih yang didapatkan? Ya saya bisa menjalani hidup saya yang sehat dengan keluarga saya dan bahagia. Hmm. Itu kira-kira kan itu ya. Nah, itu Hmm. contohnya mencari value-nya. Tapi kalau mau lebih dalam ya, Hmm. dan itu kita bahas juga sih sebetulnya di Smart Business Map gitu ya. Tapi Hmm. kalau mau lebih dalam betul-betul menggarap misalnya value-nya kita, ya, pantengin Instagramnya Pak Baskoro Hadi ya, salah satu partner expertnya Business ID juga. Dan Hmm. setelah ini kemungkinan besar kan modul value creation yang akan dikeluarkan Hmm. ya. Nah, Yes. jadi mudah-mudahan itu juga bisa teman-teman pelajari lah ya. Hmm. Sip. Sip, mantap. Kita next ke pertanyaan ketiga, Pak. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, jika karyawan melakukan kesalahan nih, bagaimana cara Pak Budi menegur agar untuk mencegah karyawan itu sakit hati gitu, Pak? Tabok dia. Oke. Bagaimana bagaimana menegur ya karyawan yang salah tapi ya. Misalnya dia melakukan kesalahan gitu. Oke, jadi sebagai seorang leader ya atau seorang manajer gitu ya, memang harus punya skills, people skills ya, people Hmm. skills untuk mengelola anak buahnya. Nah, Hmm. salah satu tentunya people skills dan juga managerial skills adalah bagaimana kita memonitor ya, mengevaluasi tim kita Hmm. kerjanya seperti apa. Ada Pak Baskoro itu. Jadi ya, saya udah bicara soal Pak Baskoro ini hadir beliau. Jadi silakan pantengin itu Instagramnya Pak Baskoro itu banyak sekali soal value creation di situ. Yes, Oke, betul. kemudian misalnya gini, tadi itu katakanlah orang ini berbuat salah, ya. Hmm. Yang harus kita ketahui dulu adalah pertama Hmm. salahnya itu apa, ya, Hmm. dan apa kriteria dia salah itu. Ada nggak standarnya, misalnya ya. Nah, sehingga kalau kita ada standarnya dan ada faktanya, maka Hmm. paling bagus itu pada saat kita menegur karyawan itu selalu berdasarkan faktanya, ya. Hmm. Jangan rasanya, ya. Jadi kadang-kadang kan kita sering memakai kata-kata yang rasanya gitu ya. Hmm. Kamu ini ya, tuh salah kan cara kerja kamu. Salah cara kerja kamu. Cara kerja yang apa sih? Yang mana sih? Kan itu ya.
Jadi harus jelas yang mana gitu. Sebab kalau hanya general saja cara kita mengatakan kamu salah, ya apa yang kamu kerjakan itu tidak betul. Yang tidak betul itu yang mana, kan gitu ya. Nah makanya paling bagus itu adalah kalau kita punya faktanya, punya datanya, sehingga pada saat kita bicara fakta dan data, karyawan itu nggak bisa bantah. Kan itu. Tapi kalau kita misalnya sama dengan kalau kita nggak menyukai orang, iya kan? Lalu kita bilang, kamu ini, saya nggak suka sama kamu. Ya, nggak sukanya kenapa? Nggak suka aja. Ya nggak suka aja. Tapi misalnya saya nggak suka karena kamu kemarin, misalnya ya, melakukan hal ini jam sekian, ya, sehingga mengakibatkan nama saya tercemar, misalnya. Clear kan gitu ya. Tapi kalau saya nggak suka kamu ngomong-ngomong yang nggak jelas tentang saya, ngomong-ngomong apaan, kan gitu ya. Nah, jadi pertama itu syaratnya, ya. Jadi fakta, data. Kapan perlu ada waktunya. Nah, termasuk jadi karyawan juga yang nggak mencapai target misalnya. Ya jelaskan nggak mencapai target itu kenapa, sebabnya apa, kan itu ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah tahu fakta dan kenapa, tentunya jangan dimarahin saja, ya. Yang perlu kita tahu adalah kenapa dia melakukan itu. Ya, kalau kita hanya menyalahkan apa yang orang lakukan tanpa kita mengetahui motivasi orang melakukan sesuatu, maka kita tidak akan menyelesaikan problemnya. Yang lebih penting itu adalah kenapa dia melakukan kesalahan itu. Sehingga kalau kita tahu dia kenapa, jadi pertama fakta dan datanya ada. Yang kedua harus tahu adalah why-nya, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Bisa saja karena dia melakukan kesalahan itu karena dia nggak paham. Nggak ngerti caranya. Nggak tahu benar salahnya. Nah, kalau orang nggak tahu benar salahnya, dia berbuat salah, emang disalahkan? Di dalam agama kita aja, kalau buat dosa kita nggak tahu bahasa itu dosa aja, masih diampuni kok. Iya kan? Jadi artinya kalau Anda tidak tahu bahasa itu haram atau tidak, lalu Anda terlanjur makan misalnya ya, masih dimaafkan gitu ya. Ya, karena Anda tidak tahu gitu kan. Jadi kalau Anda sudah tahu, nah itu problem. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Oh, dia tidak tahu. Oke, bagaimana cara dia tahu? Ya. Apakah dikasih training dia? Apakah ada SOP-nya? Apakah ada waktu dia bekerja itu dia paham yang baik dan buruknya apa, ya? Lalu yang kedua, kenapa jadi itu ya? Pertama, mungkin karena dia tidak tahu. Bisa juga ya, karena dia tahu ya. Tetapi mungkin ada kondisi tertentu yang memaksa dia berbuat kesalahan itu. Nah, kondisi itu yang kita harus tahu juga. Kenapa? Mungkin kondisi yang memang betul-betul terpaksa misalnya ya. Jadi misalnya terpaksa dia membuat kesalahan melayani konsumen itu karena ada situasi tertentu. Nah, itu kita harus pahami juga. Intinya adalah memahami kenapa dia melakukan kesalahan. Dan yang kedua, ya, sampaikan bahwa oke, ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Ya, kalau misalnya pengetahuannya nggak tahu, ya buat kesalahan, ya udah kasih tahu, ya kan itu. Jadi jangan hanya sekedar memarahi tanpa memberikan solusi dan bantuan ke karyawan kita itu untuk memperbaiki kesalahannya, karena tidak akan menyelesaikan persoalan yang jangka panjang. Jadi itu saran saya. Ya, jadi nah menegurnya mungkin tambahan ya, menegurnya ya, kembali menegurnya itu pakailah kata-kata yang berdasarkan fakta tadi ya, pertanyaannya, dan juga selalu ya, ini yang paling bagus juga mungkin ya. Orang itu kalau kita langsung ujuk-ujuk cerita soal salahnya, jadi misalnya panggil gitu, Bud, sini Budi, lo itu kemarin ya buat salah bla 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 bla. Wah, baru aja datang kantor tiba-tiba kita dipanggil langsung ya orang nggak sakit hati kan mungkin ya. Cuman misalnya kita ajak dia, misalnya ngobrol, oke, Bud, gue lihat lu itu sebetulnya bagus ya. Kemarin lu melakukan ini bagus sekali, ini bagus. Jadi cari yang bagusnya dulu. Lu itu sebetulnya rajin. Tapi gue amati kemarin itu, ya, lu buat salah. Pada saat jam sekian, lu melakukan ini misalnya, ya. Nah, gue pengen tahu nih,
sebetulnya karena gue lihat lu ada bagusnya, tapi kenapa lu bikin salah itu? Nah, tadi pertanyaannya kan itu ya. Nah, Yes. baru setelah itu, nah mungkin nggak lu perbaiki ini, sehingga nantinya lu nggak buat lagi salahnya, karena lu harus memperbaiki ini kalau bisa mau stay lebih panjang lagi, misalnya. Nah, itu syarat lagi. Nah, syarat yang lain yang mungkin perlu adalah jangan marahin orang di depan orang lain, di depan umum. Ya, siapapun akan sakit hati dengan kita. Ya, di sosial media dimarah-marahin kita. Ya, itu sama aja sebetulnya kita dimarahin di depan umum. Betul, Jadi betul. kalau mau private aja, ya, private ya dengan dia, panggil dia supaya nggak ada orang lain, ya, kasih omongin, ya. Nah, kecuali kalau memang kita mau nyakiti dia gitu, ya udah depan umum dikasih malu dia dengan kesalahannya dia, gitu. Oke, ada yang komen nih Pak di chat dari Mbak Erni. Ya, Bagaimana jika kesalahan karyawannya itu berbohong? Apa bisa ditolerir ya Pak? ya tergantung tadi itu berbohongnya apa, berbohong white lie atau black lie gitu ya. Kalau dia berbohong karena memang ada sesuatu yang terpaksa dan masih bisa ditolerir mungkin, tapi pada prinsipnya bagi saya berbohong itu tidak bisa toleransi. Tapi kan nggak bisa sekali aja tiba-tiba kita langsung pecat dia. Jadi kita harus pahami dulu gitu ya. Tapi kalau memang sudah konsisten dia sebetulnya bohong dan tidak bisa percaya, ya saya terus terang aja, saya tidak, itu integritas. Nggak usah, keluarin aja ya. Jadi dan harus ada aturannya gitu ya, harus jelas mereka. Misalnya, kalaupun mereka misalnya izin libur, lalu banyak yang saya lihat itu, oh pakai surat dokter, ya dia cari aja surat dokter gitu Banyak ya. yang jual Tapi Pak. ya kita harus pertama percaya dulu karyawan kita, sampai kita punya bukti bahwa dia tidak bisa dipercaya, ya. Nah, jadi itu. Jadi kita harus fakta aja dulu. Nah, kalau faktanya sudah ada, oh, lo udah 2 kali loh, gue lihat dokternya, nah gue tanya dokternya itu nggak ada, dia kasih itu surat izinnya segala macam misalnya. Ya, kan bisa. Tapi kalau kita mengasumsikan saja itu juga tidak bagus. Oke? Oke, yes. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Denis. Ya. Selain dari patokan Google Trend, riset apa yang dilakukan untuk membuka outlet di daerah baru? Sebetulnya banyak alat sekarang ini ya, yang kalau memang mau ya, kalau kita mau buka cabang baru, sebetulnya kita bisa cari data, misalnya data BPS ya. BPS itu bisa sampai kecamatan, sampai desa ya. Sehingga kita tahu profil dari penduduknya. Siapa saja, mungkin income-nya, laki-laki, perempuannya, profesinya apa itu banyak. Itu salah satu yang bisa ya. Selain dari Google Trend yang misalnya kita bisa lakukan ya. Saya nggak tahu Google Trend itu untuk lokasi apakah bisa atau enggak, tapi untuk tren dari bisnis, tren dari apa yang sedang hot sekarang ini itu sudah pasti ya. Yes. Tapi ada lagi data-data yang bagus ya, ada aplikasi-aplikasi ya sekarang ini, tapi ada yang kebanyakan berbayar sih ya, tapi ya terserah Anda ya. Yang sebetulnya bisa melihat sebetulnya profil dari daerah di mana yang cocok dengan produk dan jasa kita. Nah, kalau Anda menggunakan misalnya Gojek ya, atau Grab ya, biasanya mereka juga punya data itu. Ya, data yang mana yang paling banyak ya, orang di sekitar itu paling banyak makan apa sih, beli apa sih, delivery apa sih, sehingga oh kita tahu nih daerah ini cocok mungkin dengan kita. Nah, saya ingat waktu dengan Haus ya, timnya Haus ya, Gufron ya dan kawan-kawan, mereka pakai data itu. Ya, selain dari data dari Gojek dan ini ya, dan Grab ya, dia juga punya aplikasi, saya lupa namanya ya, nanti bisa cek dengan Gufron, sehingga di situ lebih clear lagi sebetulnya ya profil dari konsumennya. Thank you, Dedi. Ya, Google Trend bisa lokasi, oke? Good. Ya, saya belum pernah pakai Google Trend untuk lokasi ya, jadi soalnya. Jadi good. Jadi saya juga belajar dari sini. Nah, itu hebatnya ya. Saya juga belajar dari teman-teman, karena saya nggak tahu semuanya. Gitu. Itu sih, saya rasa. Jadi banyak.
Dan itu enaknya sekarang ini, ya bisa lebih sehingga kita nggak mengira-ngira gitu. Hmm, betul, betul. Oke, next dari fakta entrepreneur. Bagaimana cara membuat diferensiasi produk di produk yang sama dengan kompetitor, Pak? Smart Business Map modul 2 Market Landscape. Pertanyaan nomor 6, why do people choose you? Nah, itu jawabannya. Jadi sebetulnya kembali saya katakan kalau kita belajar Smart Business Map, memang ini tidak solusi untuk semua persoalan Anda. Tapi enaknya memakai Smart Business Map itu bagi saya adalah kalau ada pertanyaan seperti itu, kita langsung tahu, oke, ini kayaknya dari 3 modul itu dan 12 pertanyaan itu yang mana nih yang saya mau gali lebih dalam. Nah, kalau pertanyaan tadi itu berarti di modul Market Landscape, pertanyaan nomor 6, why do people choose you? Kenapa orang memilih Anda? Apa yang membedakan Anda? Kan itu. Nah, Yes. supaya saya kasih tips sedikit ya, icip-icipnya Smart Business Map lah. Nah, jadi banyak teman-teman sudah banyak yang belajar Smart Business Map. Ada 10 ribuan mungkin orang ya, teman-teman yang di sekitar 50 kota ya. Tahu itu ya. Jadi ada kita mencari perbedaan itu banyak hal yang mungkin bisa menjadi pembeda. Nah, misalnya sebagai misalnya bisa saja misalnya fungsi dari produk kita membedakan kita dengan produk yang lain. Produknya sama, tapi fungsinya bisa beda misalnya. Bisa juga karena harga misalnya. Tadi itu diferensiasinya misalnya ya. Karena harga kita yang paling murah atau harga kita yang paling mahal bisa juga gitu ya. Jadi misalnya Lion pasti ya karena dia adalah pembedanya dengan yang lain, dia kan low cost carrier ya. Ya kita udah cerita di live IG sebelumnya. Yes. Bahwa diferensiasinya dengan airline yang lain, terutama airline yang full service seperti Garuda, ya dia harga yang paling murah. Jadi dia pasti akan mencari cara bagaimana dia bisa menerbangkan orang dengan harga paling murah. Sedangkan Garuda tidak, bukan itu perbedaannya. Dia nggak mau yang paling murah, tapi dia mau yang paling bagus servisnya. Misalnya, ya, itu pembedanya dia. Jadi bisa saja harganya, bisa servisnya, bisa soal kualitasnya, ya, yang membeda kita. Bisa juga misalnya proses, ya, proses membuatnya yang berbeda, ya. Misalnya, kalau saya makan misalnya keripik dari Indofood itu proses industrialisasi pakai mesin, ya, modern. Sedangkan kita misalnya ya, kita pakai handmade. Nah, pakai tangan, ya, masak pakai kompor, pakai kayu misalnya. Mungkin itu menjadi sebuah uniknya kita. Malahan itu menjadi pembeda yang cukup kuat, ya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin saya tanya Satria Yuda Wibowo mengatakan produk yang sama, fungsi beda itu contohnya seperti apa? Banyak. Sepeda. Coba lihat. Namanya sepeda, semuanya sepeda, tapi fungsinya beda-beda toh. Ada sepeda untuk daki gunung. Ada sepeda untuk balap di trek, ada sepeda yang untuk santai, ada sepeda yang untuk perempuan khusus, ada sepeda untuk laki-laki khusus. Itu bedanya, itu contohnya. Sepeda, sama-sama jual sepeda, tapi fungsinya beda-beda. Gitu. Beda. Gitu ya. Itu contohnya ya. Sama-sama keripik, tapi beda. Satu keripik untuk mengenyangkan, satu keripik untuk nonton TV. Bisa aja kan kita bedakan fungsinya. Ya kenapa tidak? Kan itu ya. Ada khusus keripik yang untuk nonton TV. Gara-gara makan keripik ini, mata kita lebih bagus ya. Pendengaran kita misalnya jadi lebih bagus misalnya. Kalau Anda bisa menciptakan produk itu contohnya gitu ya. Jadi itu. Oke, Pak. Kita move ke pertanyaan yang udah kita terima di live chat. Ada dari Mbak Tutut. Value pribadi dan usaha bisa disamakan atau tidak nih, Pak? Artinya gini, bisa aja ya. Tapi kalau saya sarankan ya tidak gitu ya. Tidaknya artinya begini. Biasanya value pribadi kita pasti akan berpengaruh ke bisnisnya kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau bisa ya jangan sama persis gitu ya value-nya kita. Tapi pasti akan ada pengaruhnya. Jadi misalnya
saya pengen memberikan value, misalnya membuat bisnis saya itu harus membuat orang bisa sehat misalnya. Karena saya sendiri punya value yang saya ingin keluarga saya sehat. Yes. Ya wajar sih, wajar. Tapi tentunya kita harus pertajam value untuk perusahaan itu, ya. Seperti apa gitu ya. Jadi di desain Pak Udi atau SBM ada coaching program eksklusif nggak? Seperti coaching 1 tahun. Ada sih, ada itu. Nanti bisa bicara itu dengan bisnis ID atau timnya dari Smart Plus juga bisa ya. Ada kok. Jadi kita juga ada mentoring ya, coaching ya. Kalau tidak mau ikut ya nggak apa-apa. Artinya itu juga dan juga terbatas sih. Memang nggak bisa semuanya. Apalagi dengan saya dan tim yang lain terserah ya. Waktu masing-masing punya, tapi kita nggak bisa juga mentoring banyak orang karena nggak ada waktu gitu. Jadi kalau memang bisa dapat, alhamdulillah gitu. Jadi itu sih. Jadi pertama cara pembedanya tadi itu ya, itu cari apa yang membedakan. Nah, yang termasuk yang di dalam smart business yang kita pelajari adalah bukan hanya sekedar beda. Ya, kembali ingat nggak kemarin itu ya, yang saya cerita. Ada orang yang punya rumah makan Padang, karena hampir semua rumah makan Padang tidak ada wifi-nya, maka dia membuat pembedaannya deh. Rumah makan Padang satu-satunya di dunia yang punya wifi kuat misalnya. Tapi iya sih berbeda dengan rumah makan Padang yang lain. Tapi nggak ada orang ke rumah makan Padang tuh perlu wifi, perlu nongkrong di situ. Nggak ada. Tuh orang pergi makan ke sana, besok keluar langsung gitu ya. Makan enak rumah makan Padang iya gitu. Bukan untuk nongkrong bawa komputer situ lama-lama di rumah makan Padang di Sederhana misalnya. Ada nggak di Sederhana itu orang lama-lama? Kagak ada. Jadi itu sih, jadi beda juga jangan beda. Jadi di Smart Business Map kita pelajari banyak lagi triks dan tipsnya ya, caranya kita. Nah, kemudian tentunya harus kita perdalam. Gitu. Oke, nextnya ini ada pertanyaan dari Mas Harahap Rudi nih Pak. Ya. New normal seperti apa dalam perspektif Pak Budi? Ya tergantung masing-masing kita ya, kita menganggapnya normal itu apa. Tapi bagi saya ya sebetulnya everything else ya, apapun nantinya itu adalah normal. Karena nggak ada yang new normal. New normal itu kan new. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu menjadi normal jadi sebuah yang normal. Kan itu ya misalnya ya. Jadi misalnya, saya nggak tahu ya, katakanlah misalnya COVID-19 ini membuat kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan dulunya. Iya, karena kita belum dapat misalnya antivirusnya, ya mungkin imunisasinya apa gitu ya, dan segala macam. Sama kayak waktu misalnya cacar mungkin 100 tahun yang lalu, atau flu, yang lain-lain itu. Tapi once kita sudah dapat misalnya vaksinnya dan segala macam, ya yang namanya COVID-19 itu seperti demam berdarah, seperti flu-flu yang lain ya, penyakitnya. Sehingga mungkin itu, nah itu satu. Cuman sementara itu tentunya orang yang masih ada ketakutan, fear-nya, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan baru yang selama ini diakibatkan oleh apa yang harus kita lakukan sekarang itu menjadi sebuah norma yang baru, maka sebagai pebisnis kita kita langsung mencoba menyesuaikan ya diri dengan apa yang mungkin menjadi sesuatu yang baru itu. Sebab kalau enggak kita menjadi tidak relevan gitu. Yes. Ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Oke, ini terkait dengan adjustment Pak, dengan yang katanya new normal. Ini apakah masih perlu Pak buka toko offline? Loh, offline itu menurut saya secara pribadi, offline itu tidak akan hilang. Nggak ada 100% semuanya kita membeli online. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Offline itu menurut saya pasti akan ada. Ya, mungkin
ada saja sih mungkin ya bisnis yang betul-betul 100% online ada. Ya itu saya mengatakan, Hmm. tapi bukan berarti bisnis-bisnis yang lain itu semuanya kan online, tidak ya. Hmm. Karena beda experience-nya offline itu dengan online. Jadi Hmm. makanya kemarin ya, mungkin saya juga nggak tahu ini kita akan di bisnis forum ini tergantung nantinya. Saya mau bicarakan kembali soal omni channel ya, omni channel in Hmm. action-nya ya. Pak Hmm. Baskoro sudah banyak ya bicara soal omni channel ya, multi channel ya, Bapak Hmm. Baskoro Hadi ya kemarin itu. Tapi saya mau kita bahas omni channel tuh in action-nya gitu ya, supaya Hmm. Anda tahu gitu bahwa Hmm. Hmm. kombinasi dari offline dan online itu akan menjadi sebuah norma yang baru. Jadi kalau Hmm. bisnis yang nggak ada online, yang offline hanya offline saja, itu menurut saya juga mati nantinya kalau nggak ada Hmm. kombinasinya. Cuman hanya sekedar kombinasi offline dan online juga tidak cukup. Jadi harus Hmm. diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain. Sistem Hmm. payment-nya, mungkin sistem customer service-nya, mungkin sistem logistiknya, mungkin sistem Hmm. resellernya, dan segala macam sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, jadi Hmm. makanya pendapat pribadi saya offline itu akan ada, ya tetap ada, Hmm. gitu. Hmm. Oke, kita banyak pertanyaan nih, Pak. Ya, Kalau dari Akbar, Pak, kalau ya. memiliki dua usaha, tapi bahan Mm-mm. baku yang digunakan hampir sama, apakah manajemennya bisa digabung atau Ya. tidak, Pak? Karena kami juga masih kekurangan tim. Ya, sebetulnya menjalankan satu manajemen menjalankan dua usaha sih bisa-bisa aja, terutama pada saat kita Hmm. masih kecil ya, lebih bagus Hmm. begitu supaya Hmm. efisien. Hmm. Cuman yang harus diperhatikan pada saat kita namanya multitasking ya, berarti kita menjalankan Hmm. satu badan menjalankan dua usaha, itu Hmm. adalah bagaimana kita mengklarifikasi ya tugas dan Hmm. tanggung jawab untuk masing-masing usaha itu. Sehingga dua-dua usaha Hmm. itu masih bisa kita jalankan untuk sementara waktu ya menurut saya. Hmm. Tapi once kita sudah siap, ya sebaiknya ya pelan-pelan mulai ada fokus-fokusnya. Misalnya, Hmm. mungkin CEO-nya bisa satu ya. Tapi mungkin orang salesnya, karena salesnya ini beda-beda nih. Kalau kebetulan produknya misalnya beda-beda misalnya. Hmm. Nah, mungkin itu perlu misalnya. Tapi mungkin di Hmm. belakangnya produksinya segala macam bisa satu, administrasinya bisa Hmm. satu, keuangannya Hmm. bisa satu ya. Tapi Hmm. mungkin salesnya aja yang dibedakan dulu misalnya. Ya itu juga bisa. Hmm. Oke. Nah, kita pertanyaan dari di mana tadi? Mustafiron. Pak, untuk produk fashion muslim di waktu setelah lebaran begini, strategi selling harus dilakukan bagaimana, Pak? Biar bisa tetap menutup kos yang berjalan. Iya, ada bisnis yang terutama fashion ya. Itu Hmm. memang sangat-sangat mengandalkan 3 bulan dalam setahun ya. Hmm. Di mana Lebaran ya, puasa Lebaran itu menjadi panennya mereka. Nah, celakanya Hmm. banyak sekali situasi sekarang malahan dibandingkan tahun lalu tentunya tetap berkurang gitu ya. Tapi tetap Hmm. lebih baik dibandingkan bulan-bulan biasa. Nah, Hmm. kembali saya katakan tadi itu, kalau di dalam Smart Business Map ya, Hmm. kita cerita operational profitability ya, Hmm. di mana kita bercerita di modul nomor 3 ya, pertanyaan nomor 9 ya, itu Hmm. how do you increase your revenue gitu ya. Jadi Hmm. bagaimana caranya kita menaikkan atau minimal mempertahankan revenue kita atau omsetnya kita Yes. ya. Nah, jadi kita harus mulai sebetulnya, tidak bisa mungkin dalam waktu yang cepat gitu ya, membangun sistem dan fondasi di mana ketergantungan kita ke 2-3 bulan dalam setahun itu harus menjadi lebih rendah. Nah, cara Hmm. salah satunya adalah membangun tentunya customer base atau consumer Hmm. base-nya kita. Hmm. Nah, kalau begitu, artinya dari mana Anda dapat customer Anda selama ini, ya? Apakah Hmm. Anda jualannya online atau offline? Kalau offline datanya bagaimana, di online bagaimana datanya, misalnya ya. Hmm. Nah, kemudian tentunya
salah satu cara juga ya kalau orang sudah membeli produk Anda ya, maka tentunya logikanya adalah mencari orang yang belum membeli produk Anda. Berarti ada new customer ya, customer baru Yes. ya yang harus kita akuisisi. Jadi itu istilahnya kalau di dalam Smart Business Map ya, secara simple kita mengatakan itu horizontal expansion-nya sales-nya kita. Jadi penjualan kita secara horizontal, kita menambah outlet, menambah customer, dan segala macam yang belum pernah membeli produk kita. Jadi itu, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya, sekarang ini, saya punya customer Pak 10.000. Ya, penduduk Indonesia berapa sih, kan itu ya, yang bisa membeli produk Anda. Nah, kalau cuma 10.000, padahal mungkin yang bisa membeli produk Anda 1 juta, misalnya ya, ya masih kecil. Nah, caranya bagaimana? Macam-macam. Tentunya lebih detailnya, misalnya bisa pakai ad, bisa pakai grup, bisa bisa pakai ad juga, misalnya ya, bisa bangun komunitas, ya, macam-macam, ya. Tentunya nggak bisa kita bicarakan detailsnya, tapi intinya itu. Logika, jadi saya selalu mengajarkan logika berpikirnya dulu ya dalam bisnis ini supaya mencari solusinya lebih enak. Makanya di dalam Smart Business Map itu kita bicara logika berpikirnya dulu, nanti solusinya kalau mau memperdalam dipersilakan. Oke Pak, kita ke pertanyaan dari Choi Pracoyo. Untuk perusahaan jasa, bagaimana cara scale up-nya? Kalau tadi konteksnya itu jasa dan kliennya itu BUMN. Ya, sebetulnya sih jasa mau produk juga scale up itu sebetulnya prinsipnya sama ya. Karena misalnya scale up itu pertama kalau di dalam Smart Business Map kita ada pertanyaan nomor 4 kalau nggak salah ya. Itu adalah how big is your market? Seberapa besar sih pasar Anda? Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi mau scale up tapi pasarnya juga memang nggak bisa di scale up ya. Jadi Anda juga salah memilih kategori kan itu ya. Salah memilih juga calon customer Anda misalnya kan itu ya. Karena di pasarnya itu. Nah, misalnya jasa Anda itu entah apapun, saya nggak tahu jasanya apa gitu ya. Kemudian dia menyasar misalnya bermain di BUMN ya. Nah, BUMN berarti kan B2B ya, business to business ya, dia memberikan jasanya. Pertanyaannya adalah apakah hanya BUMN saja yang bisa memakai jasanya dia atau tidak gitu ya. Kalau iya, pertanyaan saya adalah BUMN itu apakah sudah di cover atau tidak semuanya. Jadi itu harus dihitung dulu gitu. Berapa banyak BUMN? Misalnya ada 1.000 BUMN. Nah, BUMD ada nggak yang kemungkinan besar? Karena daerah juga banyak loh. Dan prinsipnya mirip-mirip toh misalnya. Nah, kalau misalnya dia adalah B2B, perusahaan ke perusahaan, maka berapa banyak perusahaan yang lain yang mungkin saja juga membutuhkan kan itu. Harusnya itu yang dipikirkan dulu. Kecuali kalau dia hanya mengatakan, Pak, saya hanya mau bermain di BUMN saja. Ya udah, berarti marketnya BUMN. Nah, tinggal kita melihat sebetulnya BUMN itu berapa size-nya dari bisnis yang untuk jasanya dia. Itu satu. Ya. Jadi kalau sekarang ini misalnya BUMN katakanlah ada 1.000. Nah, dia baru melayani 10. Nah, itu aja menurut saya ya sudah. Itu nggak usah cerita scale up lah. Habisin aja 1.000 itu baru cerita scale up lagi misalnya. Itu satu. Itu yang namanya tadi kembali di dalam Smart Business Map, kita mengatakan bahwa itu horizontal expansion kan. Tadinya belum dilayani, sekarang dilayani. Sesimpel itu logiknya gitu. Nah, tapi ada lagi caranya yang lain. Karena setiap, kalau kita misalnya ekspansi itu kan mahal biasanya. Nah, cara lain adalah Anda sudah pernah melayani misalnya 5 BUMN. Nah, coba cari ya bagaimana caranya BUMN yang 5 tadi itu yang sudah pernah dilayani bisa memakai jasa Anda lebih banyak. Mungkin produknya beda-beda. Misalnya tadi itu saya katakanlah jasa saya training misalnya. Ya. Saya memberikan training 1 modul selama ini ke 5 perusahaan. Nah, kalau bisa ya 5 perusahaan itu belinya 2-3 modul dengan saya. 10 modul, 100 modul. Nah, itu kan vertikal namanya ya. Customer-nya sama atau konsumernya sama, tapi dia membeli lebih banyak gitu. Nah, tentunya ya tadi caranya bagaimana ya tergantung. Ada nggak kebutuhannya dengan produk-produk yang lain itu? Itu kira-kira. Ya.
Oke, ada yang komen nih Pak, join SBM gimana ya Pak? Oke. Memang Smart Business Map ini simple aja. Sekarang ini sedang kita akan launching, insya Allah kalau nggak salah itu kita targetkan tanggal 20, 60 juta. 20 Juni ya. Yes. 20 Juni itu kita akan launching sehingga bisa diakses. Nah, Smart Business Map ini yang dulunya offline semuanya, ada yang eksekutif, ada yang reguler. Ya, yang reguler itu di seluruh kota ada dulunya ya, hampir di seluruh kota. Yang kalau di yang eksekutif dengan saya itu biayanya 7,5 juta dulunya ya. Memang kita di Marriott, di Ritz-Carlton ya kita lakukan. Nah, sedangkan yang reguler itu biasa 1.250.000 kalau nggak salah di kota-kota dengan teman-teman yang di situ yang menyelenggarakan ya. Nah, karena kita ingin memberikan akses yang lebih banyak ke Smart Business Map ini untuk teman-teman, dan menurut surveinya kita kemarin itu ya masalah waktu, masalah tempat itu nggak fleksibel ya kalau mereka harus ikut workshop online dan juga relatif mahal misalnya kata teman-teman ya. Walaupun menurut saya sih enggak ya dibandingkan dengan course yang lain misalnya ya. Nah, sehingga kita memikirkan dengan Business ID untuk membuat yang namanya e-course ya, digital course online gitu ya, di mana Anda bisa nanti sekarang ini pre-order bisa lewat Business ID, lihat itu ya di bio-nya atau di bio-nya saya juga ada, silakan ada pre-order di situ gitu ya. Sedang ada special apa ya namanya? Special offer ya. Offering yang spesial untuk sama pre-order ini. Sehingga di situ ada 3 modul, Anda bisa pelajari dulu ya lewat videonya yang saya buat, ya saya mengajar langsung. Kemudian setiap modul itu ada 2 kali sesi mentoringnya bersama-sama, sehingga kita bisa membahas setiap modul itu 2 kali, gitu ya. Jadi kenapa kita mau melakukan itu? Karena lebih bagus Anda pelajari dulu, gitu ya. Kemudian baru didiskusikan. Nah, kalau saya buat online live, bisa juga sih lewat Zoom misalnya ya. Online juga tapi live misalnya. Pertama waktunya berarti terbatas. Anda harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Yang kedua, kemungkinan besar harganya lebih mahal gitu ya. Lalu yang ketiga gitu ya, tentunya ya tadi itu nggak akan cukup misalnya waktu hanya misalnya 3 jam 4 jam saja ya, atau berarti 3 kali 4 jam misalnya, nggak cukup. Nah, tapi dengan video Anda bisa ulang-ulang kembali, pahami, kemudian ada PR-PR yang harus dilakukan, kemudian ada waktu 2 kali kita bertemu untuk memahami lebih dalam. Jadi menurut saya itu mungkin cara yang lebih efektif, tapi juga segi efisien, sangat fleksibel untuk teman-teman, dan sangat terjangkau untuk teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan ini. Jadi caranya ya lihat aja di situ ada pre-order di Business ID atau di Instagram saya juga ada. Yes, betul Pak. Ini ada pertanyaan dari tadi Mas Harap Rudi Pak. Ya. Itu apakah SBM spesifik untuk para pebisnis? Gimana kalau kita masih di jalur profesional? Apakah relevan, Pak? Nah, bagusnya adalah Smart Business Map ini sebetulnya adalah fondasi dari cara kita melihat bisnis dan membangun bisnis. Jadi kalau Anda misalnya mahasiswa, Anda profesi karyawan, pengen membuka bisnis, bisa. Ini adalah fondasinya. Bagaimana cara memulai memilih kategorinya, cara saya melihat solusi apa yang saya perlu berikan, targeting marketnya, membuat diferensiasi soal keuangan. Ada basicnya semua. Ya. Jadi kalau Anda belum punya bisnis, tapi kalau Anda sudah punya bisnis, berarti Anda bisa menggunakan ya 3 modul ini dengan 12 pertanyaan itu mencek kesehatan bisnis Anda. Di mana kekurangan saya sih? Kenapa bisnis saya masih stuck seperti ini? Oh, mungkin ternyata itu size pasar saya kurang besar. Oh, berarti saya harus cari pasar yang baru. Oh, mungkin karena cost saya itu tidak efisien, makanya saya harus memperbaiki segala macamnya. Nah, tapi juga bukan hebatnya maksudnya, tapi karena toolsnya, alatnya sama dan sederhana sekali gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen misalnya investasi, ya, jadi teman-teman nggak mau jalankan bisnis, tapi pengen punya bisnis misalnya. Jadi kalau gitu saya berpartner deh dengan teman saya gitu ya. Cuman sebelum Anda berpartner, coba pakai Smart Business Map ini untuk melihat bisnis itu bagus atau tidak. Dengan menjawab 12 pertanyaan itu. Nah, dari situ Anda bilang, oh iya bagus juga nih kayaknya kalau dari sisi Smart Business Map sudah oke nih. Oke, kalau begitu saya investasi di sini. Jadi bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin tahu bisnis, mau bangun bisnis,
memperbaiki Hmm. bisnis, mau investasi Hmm. dan melihat bisnisnya itu bagus atau tidak, bisa. Karena saya memakai Smart Business Map ini, walaupun dulunya tidak seperti ini, Mas, Smart Business Map-nya ya, itu dimanapun saya bekerja selama ini. Ya, Hmm. Bisa jadi panduan ya Pak ya. Jadi panduan daripada selama ini. bingung Silakan mikirin tanya, betul, kenapa ini gimana stepnya, betul. apa Makanya tadi poin-poin yang dari mesti tadi diperhatikan. dari tadi lihat Melisa, apapun pertanyaan teman-teman itu saya bisa relate kembali ya, saya hubungkan ini kalau di USBM ini loh yang caranya kita berpikir Hmm, ya. Walaupun tentunya nanti diperdalam, misalnya seperti value betul. creation tadi itu ya, nah, ya silakan belajar lebih dalam lah dengan Pak Baskoro atau brand Mm-mm. ya, Hmm, silakan ya bicara soal keuangan, silakan lebih dalam lagi ya. Tapi hmm. fondasinya yang kita siapkan itu lewat Smart Business Map itu. Hmm. Waktu kita udah mau Oke. habis nih kayaknya. Iya, Ya, sisa. nah disimpan aja pertanyaan-pertanyaan itu, Melisa, Yes. Mm-mm. sehingga kita bisa jawab lagi di Senin nantinya. Atau kalau misalnya Yap. ada mau direct dengan bisnis ID, silahkan gitu ya. Ya. Oke. Thank you teman-teman business planner yang sudah join di sesi Q&A hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab udah saya catat untuk kita bahas di sesi live di hari Senin di jam 8 sampai 9 pagi. Jadi teman-teman bisa join lagi dan kita akan bahas pertanyaannya. Dan jika teman-teman punya pertanyaan nih supaya kita bisa prioritaskan untuk kita bahas, bisa tulis di kolom komennya Business ID di bagian Business Q&A. Ya, Ya, untuk tadi info SBM, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke Instagramnya Business ID. ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Oke, semua teman-teman ya. thank you Pak Budi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Thank you semuanya.